Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa YouTube channel Semalam Pemkot yang lagi ada di rumah ataupun di jalan. Nggak mungkin ya di jalan ya. Atau di kantor ya kan. Tempat tongkrongan yang lagi nonton ngopi tempat pagi ibadah. Tempat ibadah nggak boleh nonton. Ya boleh deh, cuman ya utamakan ibadah dulu ya, baru. Kok di depan sih lo. Ini opening saya sudah dipatahkan pagi ini ya, karena kelihatan host pagi ini bukan host siang ini bukan host yang biasanya cantik dan anggun. Hari saya ditemenin sama Bang Gondrong. Dan saya Ben Nugroho. Balik lagi di ngopi, ngobrolin pergizian Indonesia. Maksud banget ya itu ya. Ya. Langsung kayak coba aku gitu ya kangelan ini. Hari ini kita kedatangan dokter ahli gizi berarti ya, Dok ya. Dok ya. Atau Mbak panggilnya? Boleh dua-duanya. Boleh kenalan dulu deh ke teman-teman yang lagi nonton nih di Semarang Pemkot nih. Oke. Perkenalkan, nama saya Aulia Parvasani. Saya seorang dokter spesialis gizi klinik. Boleh dipanggil Mbak, Dokter, Bunda juga boleh. Bunda. Asal jangan sayang ya manggilnya ya. Bunda biasanya wes. Aku juga. Dada. Anak buntute. Iya makanya. Oke. Sebagai ahli gizi. Sebagai ahli gizi. Udah itu toh. Apalagi nih? Mafa tadi status. Jangan. Jadi Dokter Aulia, kita hari ini mau ngebahas temanya tadi cukup gizi tanpa nasi. Iya. Nah kan kemarin tuh di Kota Semarang tuh habis ada festival pendamping beras. Iya. Kita mau ngebahas seputar pergizian. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Ya kita nggak bisa jawab karena ini tapping ya. kan nggak live, bisa dong. Tapi mungkin bisa nanya langsung ke Dokter Aulia nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar gizi. Ya pertanyaan pertama nih. Di Semarang, di Indonesia ya, di Semarang terutama itu lagi gencar-gencarnya buat ngatasin stunting. Iya, benar ya? Benar ya Bang ya? Di Indonesia juga dong. Iya, di Indonesia terutama di Semarang juga kan. Semarang, lagi gencar-gencarnya mau stunting itu sebenarnya kan kalau aku sebagai orang awam nih dengar itu kayak stunting itu apa sih? Ya anak yang kurang gizi. Nah, definisi kurang gizi itu gimana sebenarnya? Kurang gizi itu gimana? Emang gizi yang tercukupi itu kayak gimana? Kalau kurang tuh gimana? Atau stunting itu sendiri tuh gimana sebenarnya ciri-cirinya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya pada anak-anak terutama ya, itu bisa mulai kita lihat kurang gizi atau stunting itu biasanya harus dicek dulu. Jadi nggak bisa kita cuma lihat aja, biasanya tuh hampir nggak kelihatan. Jadi harus diperiksa tinggi badannya, kemudian habis itu tinggi atau panjang ya, yang belum bisa berdiri panjangnya bisa, sama berat badan. Berdiri, panjangnya berapa? Kemudian dibandingkan sama usia, nanti dimasukkan ke namanya kurva. Bisa pakai kurva WHO. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke kurva, ternyata persentilnya itu kurang dari -2, itu berarti dia kurang sesuai. Jadi ada kurva tuh dia ada minus 1, minus 2, minus 3 atau 0 misalnya. Nah, jadi batasnya itu antara -2 ke +2. Kalau misalnya kurang dari itu, dia bisa dikatakan kurang bagus atau kurang gizi. Kalau yang dinamakan stunting itu, kondisi seperti itu tuh biasanya berlangsung kronis atau berkelanjutan. Jadi bisa aja, jadi kondisi tersebut berlangsung lama dan anak itu biasanya selain kelihatan kurus, dia juga tingginya kurang. Jadi berdasarkan usianya, panjang badannya itu kurang. Berdasarkan usianya, berat badannya juga kurang. Nah, takutnya kalau misalnya kejadian itu tidak segera diobati atau segera diperbaiki kondisinya, takutnya nanti mempengaruhi motoriknya juga. Jadi, jadi biasanya anak seusia itu udah bisa melakukan sesuatu, misalnya dia belum bisa, atau biasanya anak segitu udah bisa pintar ngomong atau apa, dia ternyata belum bisa. Jadi ketertinggalan dibanding teman-temannya seusianya.
Berarti stunting sama kurang gizi itu sebenarnya sama ya? Kurang lebih sama. Ya, kurang gizi stunting itu bisa stunting itu kurang gizi yang lebih lama. pada yang anaknya. gitu bener ya? Pada anak biasanya. Pada anak. Itu mulai start usia berapa kelihatan gitu ya? Nah, kalau misalnya stunting itu sendiri sebenarnya ada yang namanya 1000 hari kehidupan yang pertama. Itu sebenarnya sebelum anak itu lahir. Jadi ketika ibu itu hamil. Waktu di dalam kandungan. Waktu di dalam kandungan itu sudah mulai terjadi. Oh, udah kelihatan? Bisa dicek. Kan dari USG. Hamil kan? Bisa kelihatan ya dari USG bisa kelihatan toh. Gede cilik gitu ya mungkin iya, di dalam. jadi sejak ibu itu hamil, bahkan sebelumnya yaitu program hamil itu makannya harus sudah bagus. Oh iya, itu ya jelas tuh. Takutnya nanti kalau misalnya bayinya kecil, kurang nutrisi sejak dalam kandungan, lahir kecil, maka nanti akan lebih sulit lagi untuk mengobati. Oh iya. Nah, yang paling penting itu 1000 hari pertama itu. Lahir kecil tuh lahir di kurang dari 2,5 kilo. 2,5 kilo. Enggak, tapi maksudnya lahir kecil sama lahir prematur itu beda nggak? Beda. Lahir prematur itu sebelum waktunya. Waktu ya, besoknya waktu ya. Kalau lahir kecil berarti dia udah 9 bulan 10 hari tetap kecil. Nah itu kalau misal gennya emang dia dari keluarga yang emang tingginya biasa aja, nggak yang tinggi-tinggi banget gitu, bisa bedainnya nggak sih? Itu bisa nanti dengan pemeriksaan lebih lanjut, bisa juga lewat DNA atau pemeriksaan laboratorium. Tapi memang biasanya kalau misalnya tinggi badan anak itu sesuai dengan orang tua kurang lebih ya. Tapi saat ini pun juga ternyata banyak yang menganggapnya anak itu kecil karena orang tua. Ternyata sebenarnya kalau dilihat tuh sebenarnya dari makanannya kurang juga bisa. Ternyata ras Dravida loh, bukan ras Arya. Karena Arya tinggi-tinggian, disebut ras Dravida. Kebetulan Dani ini juga terkena stunting dong. Iya. Jadi dia susah mikirnya, apalagi kalau tanggal-tanggal tua itu. Lah, kok tanggal tua atau tanggal tengah bulan enggak? Oh, tengah bulan ya. Langsung stunting banget ya gitu ya. Sekarang dong berarti. Ini makanya ya ini kerjanya gini-gini makanya agak susah ya, agak susah. Terus kalau ngatasin stuntingnya itu gimana dok? Maksudnya mencegah dari kandungan dalam kandungan. Dari dalam kandungan selain tadi kan ibu hamil apa makanannya juga diatur kan? Perhatikan. Diperhatikan betul. Jadi kalau misalnya sebelum menikah atau sebelum mau keinginan punya anak itu harus sudah diperhatikan gizinya. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba aku hamil nih baru mau makan sehat, itu sebenarnya kurang bagus. Harusnya sebelumnya tuh udah dipersiapkan. Oh iya. Ada beberapa vitamin-vitamin juga yang dibutuhkan waktu ibu persiapan hamil. Kemudian juga setelah itu jadi kondisi ibu hamil itu tidak cuma dari ibunya aja ya, jadi kondisi lingkungan tuh harus membantu. Jadi suaminya, orang tuanya kalau masih tinggal dengan orang tuanya, kondisi lingkungan rumahnya itu harus membantu supaya ibu hamil itu bisa tercukupi nutrisinya. Akses ke pelayanan kesehatan juga seharusnya dipertimbangkan. Oh iya. Ya kan, jadi semakin mudah untuk kontrol. Biasanya ibu-ibu tuh males kontrol, terutama di daerah, apalagi di Indonesia ya. Biasanya itu karena jauh. Karena banyak daerah di Indonesia, nggak banyak kota ya. Pertama jauh, yang kedua, wah duitnya noprak ya kontrol ya biasanya. Pakai BPJS dong. Oh iya. Cuman sekarang dialihkan ke udah dong sih. Apa bilang aku hamil tapi baru mau mulai benerin makan gitu kan. Itu tidak dianjurkan. Jadi harus waktu program itu, waktu sebelum hamil itu harus sudah mulai makannya yang bagus. Oh iya. Sebaiknya jangan pada kondisi obesitas atau terlalu kurus. Ya, obesitasnya jangan lirik saya. Coba di close up boleh yang obesitas. Obesitas kan ngelirik saya. Tapi ada lagi bang yang nggak boleh misal mengeluarkan kalimat aku hamil nih gitu. Terus baru mau mulai benerin kan. Nanti bisa ini nggak sih kayak istri-istri yang menggunakan tameng anaknya buat ngidam dan menyiksa suaminya, enggak maksudnya. Wah, ini karena laki-laki ya. Biasa dong. Tapi dia merasakan dia patriarkinya keluar. Enggak. Anti feminis dia dong. Saya nanti kalau saya hamil, kalau sudah punya istri saya hamil, insyaallah standby 24 jam. Udah ada calonnya belum? GoFood belum ada. Oh, belum. GoFood. Belum ada calonnya. Oh. Kalau Bang Gonto kan mungkin nanti pas istrinya mulai isi nanti kan bisa bejo luar kota ya. Kok iso bejo luar kota iki? Tapi benar-benar harus diperhatiin loh, bukan calon anak ya, kalau stunting gitu kan. Kan siapa yang tahu ya. Terus ini hubungannya apa nih Mas? Nasi sama gizi tadi yang gizi itu harus dari makanan. Hanya dari makanan atau dari sumber lain ada? Makanan aja, kita bicara makanan di sini ya. Apapun yang asupan ya. Sebelum menikah bahkan
terus pas hamil, terus pas melahirkan juga terus dijaga dan baiknya kan menyusui. Karena menyusui itu kan pasti dari ibunya dong. Nah itu sebaiknya nutrisi dari ibunya juga tercukupi. Nanti 6 bulan pertama kan harusnya ASI eksklusif, jadi anaknya hanya minum ASI dari ibu. Udah komplit situ gizinya ya. Kalau ibunya makanya iya, paling sering itu biasanya ibu begitu melahirkan karena kondisi stres ya, yang namanya kan ada yang namanya ibu stres biasanya, itu terus ngomongnya air susunya mampet. Nah itu karena stres biasanya. Bisa paling sering karena stres, yang kedua karena asupan. Makanya kurang, atau sebenarnya jumlahnya banyak ternyata nggak kental atau kurang membuat bayinya bagus atau nggak bikin bayinya kenyang. Bisa juga itu karena asupan ibunya ya. Iya. Makanya tiap bayi yang lahir itu harus segera ditimbang rutin tiap bulan, paling tidak sebulan sekali. Program posyandu tuh udah bagus selalu. Nek kurang kental ya kayak santen loh. Ora itu banyu tajin, banyu tajin. Buat calon ibu ya, buat cewek-cewek luar calon ibu, makanmu ojo Korean food, ojo junk food terus. Oh iya ya. Iya bener kan? Harus beragam. Nasi. Korean food itu padahal mengasin tok ya. Iya, asin tok. Asin pedes kan menentok. Enggak enak ya? Enggak enak. Tapi dikasih doyan. Enggak, sebenarnya mungkin enggak tahu sih, aku judging ya. Silakan para cewek-cewek kalau mau ngejudge silahkan. Menurutku tuh orang ketika makan Korean food yang penting update. Fotonya. Soalnya mereka nggak ngerasa keren ketika update bayam, padahal bayam sehat. Iya sih. Itu ditunjukkan di kartun Popeye ya. Iya, Popeye mah. Aku tiap siang makan bayam dibagi sama lele. Terus habis makan bayam jadi berotot kayak Popeye. Enggak, mergo ra duit duwe dok asine dok denen dok. Larang bang ngono bang tapi larang. Ning ndi? Buki. Bayam larang. Mau ngembas buki lho, Mas. Di sini lho. Lah ndi to ngono ya. Aku boleh siang dikit nanti. Jam 12 buka dia. Iya, oke. Pedes tapi. Buki siapa ya Pak Gi? Bukan Pak Gi Jagung, beda lagi, beda. Jadi ya itu ininya memperhatikan banget asupan ya makanannya. Nah yang bener, yang misal nih, apalagi buat yang mungkin yang kuliah kali ya, mbak kuliah gitu yang, atau mungkin mulai kerja dan mau menikah itu kan harus jaga asupannya. Sebenarnya jaga asupan kan juga sepanjang usia dia hidup kan harusnya dijaga ya. Betul. Nah yang benar dan yang baik itu gimana dok harusnya dok? Makannya itu. Makan yang baik dan benar itu makanan yang bergizi seimbang, kemudian juga mencukupi kebutuhan. Jadi ternyata tiap orang tuh kebutuhannya beda-beda. Kayak misalnya saya sendiri kerja biasa, kemudian ada juga atlet, sport ya. Itu ternyata makannya beda kebutuhannya. Atlet. Tapi kalau misalnya kita makan itu terus, itu juga kurang bagus. Jadi memang harus beragam. Selain bergizi seimbang juga harus beragam, macam-macam masuk. Itu dari sisi makanan. Tapi gizi seimbang itu pola hidup gizi seimbang itu tidak cuma makanan aja ya. Jadi dari aktivitas fisik itu juga perlu diperhatikan ya. Iyam, kamu bocor kamera loh Yam. Itu makanan. Kalau minuman apa? Asupan minuman kan? Ini air putih paling sehat. Maksudnya oke. Air juga bagus. Nah, placement. Air modal. Maksudnya juga benar air putih yang bagus loh. Tapi memang yang disarankan air putih kan buat minum kan. Sebenarnya air putih bagus, tapi pada beberapa orang memang kalau minum air putih terus mungkin kurang jadi bersemangat ya. Jadi bisa aja diganti dengan minuman yang lain, tapi sebaiknya yang gulanya rendah. Nah itu gulanya rendah. Benar. Kalau mau yang manis-manis air kelapa boleh tanpa ditambah sirup, tanpa ditambah. Karena saya juga percaya juga bahwa sebenarnya pembunuh di dunia ini selain misalnya ada rokok dan sebagainya, gula itu kan memang paling jahat ya. Iya, gula jahat sih, benar. Serius. Kalau dikonsumsi sesuai dengan jumlahnya sih nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan dan terus menerus, nah itu kurang bagus. Apalagi kalau ada di soft drink gitu ada. Wah itu tinggi kan. Selain ada gulanya kan juga ada pengawetnya. Itu kalau dikonsumsi terus menerus kurang baik juga. Tadi ngomongin makanan sama minumannya nih ya. Kalau misal makan tadi dibilang harus beragam ya, jangan itu aja. Maksudnya kalau sekali makan beragam dalam satu piring itu apa tadi? B2S tadi ya. Oh iya, B2S. Dalam satu piring menu itu kan ada sayur, ada lauknya, ada nasinya kayak pacet lemak sempurna gitu kan, ada tahu, tempe, mungkin ada telur. Tapi diulang-ulangin. Itu apa-apa enggak? Apa-apa gitu maksudnya gini, aku
Isuk mangan bayam, Dok. Abot Bayam, telur, terus nasi, tempe. Ya udah sehat lah ya. Ntar aku siang makan yang sama lagi gitu lagi. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Selama definisi beragamnya itu yang penting sekali makan itu beragam. Oh. Dan kalau bisa ya dikombinasi tiap hari sebaiknya berbeda, jangan sama terus. Kenapa? Karena sebenarnya gizi itu pada suatu sumber makanan tertentu ada suatu gizi, tapi di makanan tersebut bisa aja tidak ada zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, jadi bisa didapatkan dari yang lain gitu. Misalnya hari ini makan tahu, besok makan tempe. Nah tadi nyambung dulu sebelumnya ya tentang pangan B2SA ya. Itu singkatan dari apa? Beragam, bergizi seimbang, dan juga aman ya. Iya, beragam itu jadi kalau B2SA itu sebenarnya merupakan modifikasi atau perbaruan dari yang dulu kita ingat 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari makanan pokok, lauk, sayur, buah, ditambah yang kelima adalah susu. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata yang penting itu justru dengan gizi seimbang, di mana di situ lebih komplit lagi. Jadi makanan itu yang kita makan, kalau misalnya dari pemerintah itu ada yang nyebut isi piringku. Jadi satu piring itu dibagi dua, yang separuh 50%-nya itu sebaiknya berisi sayuran dan juga buah. 50%? 50% separuhnya. Oh, yang berserat ya? Nah, karbohidratnya itu seperempatnya, proteinnya seperempatnya. Itu rata-rata pada orang pada umumnya ya. Itu yang sehat? Oke, minumnya? Nah, minumnya kalau menurut pemerintah sih yang bagus memang air putih, dimana air putih itu juga harus diperhatikan ya, tidak cuma warnanya putih, tapi juga harus bersih, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Oke. Nah, air putih sih, ini enggak putih sih, ini bening. Lah bening kan soalnya, ini bening. Berarti memang kudu maem ning gone masakan Jawa, masakan Padang. Penono komplit, tapi kan ada ini ya Pak, ada apa bumbu rendangnya tuh. Wah. Enak tapi ya emang enak tapi jahat ya gitu. Nah itu makanya kita kan nggak boleh makan itu terus. Oh iya. Kan boleh sesekali cheating ya, bisa ini sekali cheating boleh ya. Cheating memang diet kan. Cheating makanya KFC sak paket. Parah tuh ya. Terus tadi berarti kan kembali lagi ke stunting nih Dok. Tadi waktu ibu hamil itu juga diperhatikan. Nah, begitu keluar bayinya itu sebaiknya bukan bayinya ibunya. Hah? Enggak, sorry. Dengan keluarin tidak dengan otomatis loh, dan otomatis kan bayi. Enggak, maksudnya begitu sudah bayi lah asupannya itu untuk bayi ini tuh setelah 6 bulan setelah eksklusif tadi ya. Baiknya gimana Dok? Nah, itu disesuaikan dengan usia bayi. Biasanya bayi udah terbiasa sehari-hari minumnya air ya, berarti kan maksudnya susu kan bentuknya cair. Ya nggak bisa langsung kita kasih nasi. Kadang-kadang kan ada tuh dari usia 3 bulan udah dikasih pisang, ya nggak? Waktu kecil kasih pisang. Saya dikasih kacang Garuda 3 bulan. Tak pikir langsung kopi. Udut cele. Nah itu harus disesuaikan, misalnya dimulai dulu dari yang lunak-lunak tapi agak cair ya. Awal-awal tuh biasanya bikin bubur. Nah itu nanti diperhatikan biasanya agar-agar tuh nanti dulu biasanya bubur dulu. Nah di situ biasanya sebaiknya jangan diberikan satu macam aja. Biasanya kan kita cuma ngasih bubur sumsum aja, atau bubur nasi aja tanpa ada yang lain-lain. Nah sebaiknya begitu dia udah usia 6 bulan sudah nampak tanda-tanda bahwa anak tersebut siap untuk makan, sebaiknya sudah diberi protein juga. Misalnya Dok, proteinnya daging yang dihaluskan. Daging yang dihaluskan. Ayam, telur biasanya paling gampang. Telur. Matang tapi ya. Matang. Jangan setengah matang. Ya, anak sampai usia paling enggak 1 tahun harus matang. Aja toh, masa telur medium rare kan mungkin. Telur medium. Aduh. Tak mungkin toh. Iya, jadi ada tanda-tanda kesiapan anak untuk bisa makan, antara lain kepalanya udah tegak. Walaupun belum bisa duduk tegak kayak kita, paling nggak dia sudah bisa posisi setengah duduk boleh. Kemudian dia udah boleh sayur berarti Dok. Sayur tapi harus dihaluskan. Dan jumlah sayur pada anak itu, apalagi yang kurang dari 2 tahun itu lebih sedikit dibanding kita. Mereka justru harusnya dibanyakin protein dan lemak. Nah ini biasanya yang kurang pada anak sampai dia stunting itu biasanya kurang ditambahkan asupan protein dan juga lemak. Itu tadi seringnya butuh. Kalau pada anak tuh lemaknya lebih banyak. Lu udah belajar, udah siap ya.
Ya. Jadi misalnya kalau udah ada bubur, sudah jadi, bisa ditambahkan kurang lebih 1 sendok teh atau 1 sendok makan lemak dari minyak, tapi yang bersih ya, yang baru. Maksudnya gimana tuh lemak? Minyak kan lemak bisa dari mana-mana, bisa dari daging, bisa dari apa, tapi ditambahkan aja minyak dari itu minyak yang biasa kita pakai sehari-hari. Nggak harus yang VCO, nggak harus yang olive oil. Tak itu keren nggak usah, nganu minyak sate biasa. kambing mesin gaji nu kae lho, Itu gaji jangan, buat anak saya. Sempatnya aja jelantah. Ya itu jangan, yang masih baru, kurang lebih 1 sendok teh atau 1 sendok makan boleh sekali. Itu 1 mangkok itu ditambahkan, dicampur, diaduk ya, kemudian diberikan pada anak, tapi dilihat anaknya mampu atau tidak, dalam artian kadang-kadang ada beberapa anak yang apa enggak gitu. apa namanya kayak enek ya kadang-kadang kalau Oh, dikasih minyak gitu, terus kan iya. Nah, jadi waktu masak itu sudah diberi biasanya air kaldu. Nah, ketika sudah jadi bisa ditambahkan sedikit minyak. Nah, itu bisa membantu menambah berat badan, dan juga memang pada anak tuh butuh banget karena lagi pembentukan otak. Otak kita tuh isinya lemak loh. Iya, aku tahu itu. Kalau udah usia kita kan udah nggak terlalu butuh banyak lemak, kan udah terbentuk otaknya. Tapi ikan malah lebih baik ya. Iya, kenapa ikan telur kan makan ikan ibuku perawat tadi dari kecil tuh kan dikasih ikan terus, maksudnya sering kasih ikan emang gitu. Jadi sampai gede juga jadi doyan ikan kan. Nah, kenapa emang ikan setinggi itu proteinnya kan? Iya, dan ikan juga mengandung omega 3, omega 6, di mana ada pernah dengar DHA ya, DHA. Ya. Itu Iklan biasanya itu. Minyak ikan kot biasanya kan. Kucing kowe tak kayak minyak ikan no. Tenan. Asal pinter ya. Ora, ya ben kulune apik wae. Oh iya. Iya. Kok Karena minyak ikan yang kecil-kecil itu loh, Dok. Itu tak kasih 3 hari sekali. Oh, sing kayak ini rambut itu. Sekarang rambut ya itu. Iya, bentuknya kayak gitu. Itu buat bayi aslinya ya? Itu bisa buat bayi, biasanya kan udah sesuai takaran ya, bisa. Kemudian juga ya minyak biasa tuh bisa juga. Kembali ke ikan tadi ya, ikan tuh nggak harus salmon atau apa mackerel atau apa. Kan ini kan kita ngomongin ekonomi menengah ke bawah. Kalau mentok pindang paling Dok. Ekonomi bawah menengah dari bawah lagi itu loh. Iya, ada. Nah, tadi kalau saya baca tentang pangan B2SA ya dari pemerintah itu justru harus mengedepankan makanan dari lokal. Dimanapun daerah kita, di situ ada apa, misalnya di daerahnya memang banyaknya ikan kuto atau banyak ikan lele, ya nggak apa-apa. Sepat gitu. Ya boleh apapun. Dan kemudian juga misalnya udang juga boleh. Ya kalau tinggal di Wonosobo Dok. Impor ya. Nggak kan gak kolam dewe Ikan toh. air tawar juga boleh. Tapi dengan satu catatan ya Dan, lelenya harus juga diperhatikan. Oh iya, makanan lelenya bisa nih ya. Ya benar, bahaya. Jangan cari yang makanan lelenya gampang, walaupun sebenarnya sehat gitu loh. Betul. Ya. Jangan makan lele yang atasnya ada kandang ayamnya. Jangan makan lele yang di jalan. Iya, jadi nggak harus, biasanya kan anak harus kalau lihat menu MPASI itu biasanya kan harus salmon nih, harus ini, harus itu, yang harus impor enggak jadi juga. Stres sendiri dong, ntar malah punya kalau boleh. Ya kalau mampu beli continue ya, continue. Tapi kalau misal kata ekonomi orang beda-beda, kalau misal susah gimana Ika? Iya. Alternatifnya substitusinya apa berarti kayak tadi ikan pindang gitu. Ya, tapi jangan diasinkan ya. Karena kan kita kalau misalnya beli di pasar udah ada yang ikan asin atau dipanggang, sebaiknya enggak dikonsumsi terus-menerus. Sesekali dicoba boleh. Karena banyak yodium. Iya, betul. Kondoan. Banyak makan ikan jadi pinter ya. Loh. Contoh nih. Terlihat ada pinternya ya, terlihat. Dia ngobrol tuh langsung tes. Langsung terlihat ada. Banyak mikir. Terlihat. Nah. Fix jadi kalau makan ikan diimbangi sama makan sesuatu yang bisa numbuhin rambut ya. Ingat. Jangan makan watok. Tak kira lagi bagian dari stuntingmu ada. Enggak. Stunting itu harus tinggi doang ya, berarti. Bisa bentuk apapun ya. Yes, biasanya perawakannya pendek biasanya. Karena kan nggak cukup, badannya tuh kayak nggak mampu untuk membuat anak tersebut tinggi. Tapi ya harus segera ditangani ya. Maksudnya cepat gitu loh, jangan nunggu nanti aja lah, tak laser nanti. Tapi kok ya aja rasis juga Dan. Sesuk nek ketemu ono wong sing Kusdianto. Kus misalnya, stunting, oh ya aja ngono juga. Ibu ini tahu. Kus mang ibu ini dhewe ngrasa ngono. Ngrasa nek kuwi padha-padha. Ibu kandungnya sendiri loh, padahal bilang gitu loh, parah emang. Dan kan kalau orang Jepang pinter-pinter, tapi dulu dari bangsa kita katanya jago kate kan kecil ya maksudnya.
Iya, memang Ya. dia mungkin memang perawakannya Rasnya beda, berarti ya, rasnya. Bayan bisa bedain Mungkin mana. kurvanya juga beda mungkin, kurva pertumbuhannya itu. Oh iya, kurva pertumbuhan itu kayak sama kayak kurva ini. Kalau zaman kita dulu namanya apa ya, buku apa ya? Buku itu loh. Jangan ngomong kita deh dok, kita beda. Emang berapa? Aku 2011 Kita tuh lebih baru mulai junior, kita lebih junior daripada Anda Cuma dong. terpaut sedikit kali, 3 tahun. Dewi kan ya, kayak Historia ya. Apa? Mukanya Dokter Aulia. Coba deh, coba di kosong nih. Berarti habis ini kita ajakin 2 kata lucu dong. Bukan ngompol ya. Nah, terus cukup gizi tanpa nasi. Nasi itu sebenarnya penting nggak sih dok? Tapi kan karbohidrat seperempatnya ya. Ya, jadi kan zat gizi itu ada yang makro, ada yang mikro. Yang makro itu kayak karbohidrat, protein, lemak itu. Nah, karbohidrat itu ada banyak. Nggak cuma nasi. Karbohidrat ada yang simplek, ada yang kompleks. Simplek pun simple. Karbohidrat simplek atau karbohidrat sederhana itu, jadi yang membedakan itu adalah struktur kimianya. Struktur kimia dari karbohidrat tersebut. Kalau simplek atau sederhana itu lebih mudah diserap oleh tubuh atau sel-sel molekul dalam tubuh kita. Biasanya membuat kita cepat kenyang, tapi juga bisa menyebabkan bisa aja jadi cepat lapar juga. Contohnya dong. Contohnya kayak gula tadi. Oh, gula ada karbonnya. Iya, sama kayak lebu juga kan. Ujungnya juga ada glukosanya, jadi gula. Iya, glukosa. Kan gula ya. Kalau karbohidrat simplek itu selain banyak seratnya, dia juga membutuhkan waktu yang panjang atau lebih lama diserap oleh tubuh kita. Kayak nasi, contohnya ya nasi, gandum, kemudian jagung, tela, kacang-kacangan, ya. Katendeng. Katendeng. Boleh enggak katendeng? Seru ya di sini ya. Yang nawarin ya. Katendeng lu. Boleh enggak? Tapi kalau jadi nggak harus makan nasi. Nah kayak misalnya kayak teman-teman kita yang di Eropa, Amerika itu kan makannya nggak nasi, mereka makannya dari gandum, diubah jadi pasta, diubah jadi pizza. Tapi mohon maaf nih dok, kita sebagai orang Jawa nih mamrak nganggo sego. Nasi itu nggak makan. Nggak itu makan. pentingnya pada anak. Kalau misalnya, kalau udah punya anak sebaiknya jangan terus sehari 3 kali diberi nasi. Kalau mau dimulai dibiasakan ya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya sudah makan ada kentangnya, french fries atau dibikin kentang, ya sudah nggak usah kasih nasi. Atau mie, mulai jangan dibiasakan anak tuh makan mie sebagai lauk dari nasi. Parah ini. Negara kita tuh 4 sehat 6 sempurna. Karbohidrat semua tuh. Karbohidrat semua. Jadi kalau udah makan mie, apalagi yang digoreng ya sudah tidak perlu ditambah dengan nasi. Ya sudah diberitahu sejak kecil bahwa nasi itu cuma salah satu dari sumber karbohidrat. Kalau sudah roti ya sudah tidak usah pakai nasi. Padahal makannya dari ini dong, sudah nasi, mie double. Kenapa botak? Gorengannya bakwan jagung loro. Botak sih ngono. Di bakwan kan juga ada tepungnya. Nah, iya. Sini karbohidrat. Aku sama temanku di Burjo gitu kan. Jadi bisa ngejok sih ngene, Bang. Jadi dia pesan mie pakai nasi, telur sama sawi. Mangan ora sehatun sih aku ngomong ngetok gitu kan. Iki kan sayur, protein, karbohidrat. Sehat piye? Enggak bisa jawab. Padahal aku ya senangannya ngono juga. Nah, kan. Itu ya boleh sekali tapi enggak terus-terusan ya. Jangan jadiin terus. Ya kuncinya di beragam tadi deh. Di beragamnya sering-sering ganti menu makanan aja. Jadi enggak selalu yang keluh kesah dari orang yang sedikit obesitas itu. Itu sebenarnya gula di dalam nasi itu tuh setinggi apa tapi itu memang jahat kok sampai ada yang menyarankan pakai diet gula atau pakai gula yang low beras merah kalori. Berasnya itu nasinya itu sejahat apa dok? Sebenarnya nggak jahat, cuma kalau mau makan nasi itu biasanya orang Indonesia tuh kalau belum mumpluk tuh ya belum kenyang. Aku banget dok ya. Lawe siji segone loro ngono. Biasanya nasi itu kan kalau belum penuh 1 piring tuh belum kenyang biasanya. Padahal itu sebenarnya yang kurang disarankan. 1/4 aja itu udah cukup. Atau kalau mau dihitung dengan sendokan 5 sampai 10 sendok makan itu sudah cukup. Oh iya. Menarik.
5 sendok sih biasanya kalau saya pagi. Tapi nggak bisa tidur dong, 5 sendok. Ngeleh. Jam 10 bengi wah kini rak mangan rak seturu iki kan ngono kan. Dan kebiasaan makan malam itu juga ngaruh kesehatan juga kan. Nah, sebaiknya kalau mau makan malam itu 3 jam sebelum tidur. Kalau biasanya tidur jam 10, jam 9 ya makan malam itu jam 6. Jam 6 malam. Kalau saya menyarankan biasanya jam 6. Jam 8 boleh nih. Kalau jam 8 makan itu berarti makannya tidurnya 3 jam setelahnya, jam 12-an. Kalau mau jam 8 jam 9 ngemil sebenarnya diperbolehkan asal jangan lebih dari 200 kalori. Ki ngitungnya piye. Tapi sekarang gampang ya ngitungnya, ada kan sudah ada dokter spesialis gizi. Ya, makanya itu kan di sini marketingnya kan gitu. Jangan salah, padahal jam 1 malam gue enak dan beberapa waktu yang lalu tuh saya ngisi acara di anak mahasiswa. Kalau mereka masalahnya mereka tuh katanya sering begadang, entah yang ngerjain tugas atau apa, mungkin mengerjakan sesuatu. Gambar. Ya, mengerjakan sesuatu ada oke. Makanya apalagi dengan teknologi ada GoFood, kemudian juga banyak ya mie itu yang jual di pinggir jalan gitu, yang maksudnya kan gampang. Burjo itu. Jadi mereka jam 12 tuh ternyata makan, nanti sarapannya di skip. Sarapan. Aku banget karena alasannya kan jam 1 malam udah makan tadi sebelum tidur, sarapan enggak. Nah, itu yang ternyata membuat jadi gizinya tuh nggak bagus, bisa berlebihan atau malah justru bisa kurang. Jadi karena kurang istirahat juga. Nah, itu yang seharusnya makan itu kalau saran saya ya sarapan jam 6 jam 7, siang ya waktu break tuh ya jam 12 jam 1, kemudian malam itu jam 6 baiknya, jam 6 sampai jam 7 lah paling pol, jangan sampai jam 8. Setelah itu kalau mau nambah snack boleh sekali aja, tapi sebaiknya ya enggak. Pada beberapa orang ada dengan kelaparan ya malam itu boleh 200 kalori aja maksimal. 200 kalori itu setara apa? Setara satu toples gini? Enggak. Apa cuma 3 jam? Itu tuh ada kalkulatornya dan kalori itu ada tanya dokternya. Maksudnya contohnya kalau makanan biar gampang itu. Biasanya kalau saran saya kalau cemilan sebaiknya diganti buah. Cemilan ganti buah. Pisang aja, pisang 1 sampai 2. Pisang. Ayam ya ayam goreng, ayam kukus, ngono-ngono. Saiki adekku ngono ayam kukus. Tanya. Enak loh. Apa tuh? Kalau di anak leher doang hitam tuh apa bener karena banyak gula? Leher apa? Lehernya hitam. Ada ya? Salah satu ciri dari diabetes. Oh, dari diabetes. Tapi harus dicek dulu laboratoriumnya. Ini, ininya. Lahir. Ada ya? Lahir atau ini hitam gitu? Oh, udah. Terus tambah usia tetap. Biasanya pakai indikator kalau dia hati loh, masa diabetes biasanya diketok loh, Mas. Iya. Kok gulu? Kok gulu kan serem. Sikit. Karena gara-gara sering adekku kayak ngono tak sering layangan kok. Iya, paling sering di kaki. Gulumu kayak aspal gitu. Oh, kaki. Jadi kalau orang pada gulanya tinggi atau diabetes ya, itu biasanya dia saraf-sarafnya juga terganggu. Jadi kakinya terantuk batu atau kena paku, itu dia nggak terasa, luka tuh nggak terasa sakit. Nah tiba-tiba besoknya kok lama-lama hitam. Nah kalau sudah terjadi luka pada orang diabetes sembuhnya lama. Salah satunya karena kuman-kuman itu suka dengan sel-sel kita yang manis atau ada gulanya itu tinggi. Jadi lukanya bakal lebih sering banyak kumannya, jadi lama-lama hitam dan dia tuh sebenarnya nggak terasa loh. Ntar tiba-tiba baru harus jalan tiba-tiba nggak bisa karena itu tadi hitam ya nggak bisa seimbang. Itu baru periksa biasanya kalau udah kayak gitu. Itu memang Jawa ngomong ki gula kering ki. Biasa ki padahal tapi diabetes wae anu gula kering gula. Tapi aku aneh kok Dan. Aku begitu kena watu tahu tuh berbagai kena watu. Ora ngrasa, sing ngrasa malah atiku berarti diabetes apa nih Dan? Diabetes apa? Liver sensitif ya. Ada. Jadi emang kayak premarin tapi emang gampang nangis. Lo ucup piye kuwi? Berarti diabetes full kuwi. Full ya kabeh. Ucup kabeh ya full diabetes. Ada satu lagi ucup Weldan namanya. Jadi sing diketok musikil kabeh. Kemari ya. Pentingnya sarapan, Dok. Misalnya sepenting apa? Karena kalau aku nih, ini aku lagi nyoba intermittent fasting. Jadi enggak sarapan. Jam berapa? 10 to 10. 8 12. 8 malam terakhir. Nah ya kalau minum makanya enggak bisa tuh gini-gini. Ini syuting. Emang enggak boleh banget ya boleh? Makanya kan ada bulannya kan mesti tuh. Emang enggak boleh sama sekali ya? Enggak boleh. Oh, enggak boleh sama sekali. Selama jam intermittent fasting itu ketika pas lagi tutup ya, kan ada tutup dan dibuka kan. Pas tutup itu enggak boleh makan apa-apa, cuma boleh air putih. Oh, buah enggak boleh? Enggak boleh, air putih aja. Oke, saya fasting biasa aja berarti.
Enggak, tapi kan bulan-bulan saya nggak sarapan, saya baru mulai makan tuh jam 11. Jam 12 gitu. Porsinya banyak nggak? Enggak, biasa aja. Biasanya Poso pling-plangnya piye. Aku sini. jadi Ya biasa ya, enggak sebanyak dulu sih. Dulu kan aku kalau makan agak ya itu sih gunung gitu kan nasinya. Sekarang udah enggak, sudah mulai sedikit aja Bu, sedikit aja mulai gitu. Kita buat pengen sayur sama lauknya. Skone Siti. Lawe wis ditambahi. Bawane muter ning iki lho. Ora. Enggak. Nah, bahaya enggak sih? Karena aku enggak sarapan tuh. Bahaya enggak sih, Dok? Nah, biasanya kalau orang tidak sarapan yang ditakutkan adalah dia nanti akan craving atau keinginan untuk makannya lebih tinggi karena lapar. Biasanya kita aktivitas paling banyak tuh di pagi hari. Biasanya kalau skip sarapan, biasanya kita lapar terus nanti belum waktunya makan atau justru waktu jam snack itu kita udah makan banyak. Oh gitu. Kan alasannya mungkin aduh dikit lah tadi pagi nggak sarapan, ngambil Cheating biskuit, ya. ngambil roti. Minimal diganjel ya Bu berarti ya kalau sarapan ya. Sebaiknya justru pagi itu harus kenyang karena kita aktivitas. Nah, energi kita itu ikut keluar bersama dengan aktivitas kita. Kalau pagi kenyang berarti sarapan jam 7 nih, misalnya jam 8 sarapan nih, ya kan? Berarti ini misal mau intermittent, aku terakhir makan kapan? Intermittennya malam aja kan nggak apa-apa. Terakhir makan malam kan jam 6. Oh gitu. Breaknya pagi hari. Wih, jam 6 kali kegiatan jake. Nongkrong. Jam 1 bengi aku sih segor ndang mbek kikil. Aku nek bengi ora sih ramangan, cuman bengi iki nih ya, Bang. Ngopi pesene platter. Platter itu ada podo wae. Ngopi platter sosis gorengan kabeh. Tapi ngurang rasa mulai ngurang pelan-pelan. Ya masih bukan puasa ya, mungkin lebih ke ngurangin makan kali ya aku ya soalnya jadi jatuhnya. Karena sebenarnya prinsip hidupku juga beda dan hidup itu untuk makan, bukan makan untuk hidup. Oh, aku hidup tuh kita cuma nanti waktu sholat doang kok. Vertikal aku. Nah nih, Dok, kabarmu dari? Kabarku. Oh, ini aku dulu nih, sekurus ini. Enggak terlalu kurus lah. Itu kurus, itu bener-bener perutnya enggak nih. Rambutnya tetap sama ya. Yang like kok cuma 5 ya? Itu postingan Instagram, pertama kali bikin Instagram itu 2016 ya. Alhamdulillah, aku rak dikit oke. Maksudnya dulu tuh emang sekurus itu, yang sekarang gini. Nah, jadi obesitas itu tidak cuma dari berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Tapi bisa juga diukur dari lingkar perut. Ada juga yang kurus, ternyata dia buncit. Kadang-kadang kita lihat ya aku nih, kurus tapi buncit. Kalau pada laki maksimal 90. Saya putih nih lah, ini mendingan. Ini jaga buncit nih, udah gede perutnya nih. 90 cm itu apanya, Dok? Lingkar perutnya, pada laki-laki maksimal 90 cm. Oh. Anda? Sudahlah. Jangan menghakimi saya dan saya merasa bersalah. Kalau perempuan maksimal 80 cm. Lingkar perutnya. Afni piye kerja? Tapi ada yang kurusnya 30 cm ada kok. Ada. Kan yang apa yang dia campaign beauty spin tuh kan sampai pinggangnya parah tuh. Oh, yang lagi banyak di Instagram juga tuh ya. Potong lambung loh. Lah. Potong lambung serius, potong lambung. Jadi biar dia enggak bariatri. Biar dia gampang kenyang katanya. Makanya dikit tapi udah kenyang. Sumpah ono bang ora ngapus sih potong lambung. Biasanya kalau potong lambung atau bariatri itu sebenarnya dikhususkan pada orang-orang yang gemuknya morbid atau amat sangat lebih gemuk dari Mas ini bisa. Oh iya. Makanya dipotong lambung biar dia bisa lebih sehat lagi gitu badannya. Sebenarnya tetap sebelum operasi pun tetap diatur makannya supaya nggak terbiasa makan banyak sih. Karena posisinya kan lambungnya mengecil kalau diisi makanan. Kalau dia tetap makannya tetap banyak, takutnya nanti malah nggak bagus buat lambungnya itu. Nggak bisa dong lambungnya kecil terus makannya tetap banyak. Jadi sebelum operasi itu sebenarnya sudah diprogram untuk makannya mulai porsinya disesuaikan dengan kebutuhannya. Oh gitu. Jadi jangan berharap terus potong lambung terus biar makannya tetap banyak, nggak bisa, mindsetnya nggak bisa kayak gitu. Dok, aku mau tanya nih, fenomena yang terjadi aku tuh lihat beberapa ya, kalau dulu misalnya cuma artis zaman dulu ya, atau mungkin yang orang-orang zaman dulu yang 80-90-an dia udah dewasa ya, umur 30 tahun 40 tahun tapi di tahun 90-an itu rata-rata badannya itu kecil-kecil. Tapi kenapa untuk saat ini anak SMA aja badannya udah gempal? Itu tuh ini nggak sih ada pengaruh dari
gaya makan kita sekarang nggak sih? Iya. Sekarang kebal-kebal lah orang sekarang ya. Iya Nggak sih? Faktor makanannya kali ya, Dok ya. Makanannya mulai berubah. Fast food kan sini banyak fast food sekarang ya. Iya, jadi kalau misalnya pengolahan makanan itu kan penting ya. Pengolahan makanan saat ini karena teknologinya sudah semakin maju, kemudian juga ada bantuan dari itu tadi driver-driver yang amat sangat baik mengantarkan tanpa kita perlu memasak. Itu yang justru membuat kemudahan-kemudahan itu menyebabkan kita tuh jadi terlena, jadi malas gerak, makan. Padahal kalau misalnya kita ngolah sendiri itu justru gizinya lebih bagus. Diolah sendiri, kemudian yang nggak langsung jadi ya fast food itu kan langsung jadi kita makan yang cepat ya, pengolahannya cepat. Junk food, dimana junk food itu gizinya kecil sekali, hampir nggak ada. Nah itu juga jadi banyak dikonsumsi kita, dan teknologi juga yang membuat aneka macam makanan itu gampang kita raih semuanya. Ya kan, bentuknya udah dalam bentuk kaleng, udah dalam bentuk sasetan. Makanya dulu aku SMA itu lebih kurus dari yang foto tadi. Tapi adikku SMA kok udah kempal. Karena kanca-kancane ki ngono kabeh wae. Kembang-kembang kabeh, katanya dulu soalnya aktivitasnya waktu kecil mungkin main ya keluar rumah gitu. Sekarang kan jarang anak-anak aktivitas tiduran aja, mager, nonton TV ya di rumah, ya kan? Iya sih, itu ngaruh banget ya. Ngaruh, aktivitas fisik itu mempengaruhi pada anak kecil. Olahraga aja, berarti harus seimbang olahraga ya, Dok ya? Iya, harus. Tapi kan ini, Bang, jadi fenomena yang cukup general sekarang kan? Apa tuh? Orang malas gerak. Mager. Orang malas gerak kan jadi fenomena yang general. Enggak juga, gym penuh sekarang. Tapi ya gym ada penuh, mungkin itu solusi buat mereka yang malas gerak ya. Kalau mau kemana-mana bisa nge-gym aja. Cuman kan kadang ada beberapa orang gym yang bikin takut juga. Apa tuh? Yang badannya bagus-bagus biasanya. Gym dan jum. Gym lu bukan untuk hanya gerak aja, yang penting so eksis ngono so. Itu. Sebenarnya di rumah pun nggak apa-apa, gerak di rumah kan bisa. Iya. Sekarang pakai YouTube. Lo nggak bisa, Dok. Nggak bisa upload. Lo iya dong. Sandang, pangan, papan, posting. Kita gerak-gerak, kita suarakan aja itu. Kebutuhan dasar manusia saya itu soalnya. Sandang, pangan, papan, posting. Nah, untuk dokter sendiri buka praktek atau klinik gitu ya, ada buat konsultasi buat gizi. Konsultasi gitu. Ada dalam waktu dekat udah mulai buka di daerah Semarang. Oh, baru. Di mana? Daerah mana? Di daerah Jalan Erlangga. Wah, tengah kota. Oke lah. Parane ini ngono. Dekat Hanamasa. Jadi habis ke dokter langsung Hanamasa ya udah. Iki 1 jam setengah lho, Dan. 200.000. Nanti kira-kira boleh spill nggak sih ntar kalau konsul gitu rate-nya berapa atau gimana boleh konsulnya gitu boleh nggak? Apa sudah selama ini dokter sudah menerima konsul gitu? Tapi online. Sementara ini sih yang konsul-konsul masih ya, teman-teman deket aja ya biasanya kan karena belum bisa pemeriksaan yang full. Oh gitu. Jadi kalau mau pemeriksaan gizi kita itu nggak cuma pemeriksaan fisik aja, biasanya tanya-tanyain. Ya. Dilihat biasanya kalau berkenan ditambah pemeriksaan laboratorium, ditimbang massa ototnya gitu-gitu. Itu biasanya pentingnya harus ketemu sih. Oh gitu. Rate-nya beda-beda tapi terjangkau lah. Oh kalau teman-teman masih belum di-rate itu tadi? Belum. Definisi teman gimana sih, Dok? Mungkin kita bisa jadi ya. Kan? Mungkin atau DM mana atau gimana aja jadi teman atau gimana kan kita jawab nih udah teman. Oke. Bisa konsul. Mumpung isi koncol. Mumpung udah buka. Karena beberapa kali saya pernah juga melakukan diet dulu apa? Pernah coba diet? Diet Deddy Kobusier apa? COD. OCD. Cash on delivery. OCD. Apa sih? Kebetulan badan saya itu gampang gemuk sama gampang kurus. Yoyo dong berarti. Naik turun. Oh iya kayak yoyo. Terus pernah diet ekstrim itu yang enggak makan nasi. Enak takon malah kon kose-kose. Enggak makan nasi, pokok yang saya konsumsi itu cuman yang dikukus kayak sarapan. Pernah. Tahun berapa itu? Setahun kemarin lah. Oh iya. Aku nyoba ekstrim banget, makan sehari 2 kali cuman telur sama ayam kukus sama kentang selama sebulan. Tapi ngeleh. Kalau ngeleh pisang. Oh gitu. Atau buah. Pisangnya dikukus nggak? Enggak, pisang biasa, pisang raja atau pisang Ambon. Pisang prasojo, jojo ki, pisang ora juga. Intinya jangan konsumsi gula berlebihan sama gorengan. Itu sebulan saya berhasil turun 8 kilo. Oh, tapi
ekstrim banget kan itu kan. Terus gelambir nggak sininya? Enggak. Coba dibuka enggak ya. Cuma temen lo inget, cuma temen lo. Cuma teman. 8 kilo. Nanti kalau di ruang praktek saya pegang. Oh iya. Segera dijadikan prakteknya dok ya. Terus masih jalan? Enggak kuat. Enggak kuat sama lapornya memang. Lingkungan. Nah, faktor lingkungan kerja Iya. terutama. Kan aku pas wis ning ngarep toh. Oh iya, yang melek bengi ya pasti. Melek bengi sama makanan itu wah, jor-joran semuanya kan. Memang benar-benar butuh perjuangan juga kalau diet itu. Diet yang bagus tuh diet yang nggak menyiksa. Ya benar sih, Pan. Gimana Itu. Yang Jadi fun, disesuaikan. Nanti Contoh, biasanya contoh. dengan dokter itu biasanya ditanya referensi makannya. Kan kita beda ya. Misalkan aku pengen diet nih, misalnya contoh. Kalau aku pengen diet berarti gimana nih? Ya itu tadi disesuaikan dengan preferensi makanan, kebiasaan, Kegiatan juga ya. Kegiatan nanti dihitung biasanya butuhnya berapa ribu kalori sehari, nanti dibagi 3, makan pagi, siang, sore, ditambah 2 kali snack. Ya udah, di luar dari itu nggak usah makan. Sebenarnya dengan ditambah snack 2 kali itu udah cukup. Tubuh tuh nggak bakal lapar harusnya kalau udah terbiasa. Oh, Snack jam 9 jam 10 sama sore jam 4. Bentar. Snack yang itu gimana dong tuh yang dimaksud snack? Bolu yang di Iya itu. Terus Semarang hebat itu juga snack. Lah iya, mungkin pertemuan kelurahan kan yo ono gorengan. Soa ya kan. Terus bolu. Tahu Bakho. Snack yang dimaksud gimana tuh dong snack-snacknya tuh? Iya, snack juga nggak harus selalu rebusan ya. Snack kan ada macam-macam. Bagusnya kalau emang lagi menurunkan berat badan, snack biasanya diganti dengan buah-buahan aja, di mana kalorinya nggak terlalu banyak. Kalau misalnya gorengan itu sebaiknya dihindari gorengan. Jangan sama sekali atau cuma 1-2 boleh? 1 aja boleh. 1. Jadi misalnya mau sarapan pakai tempe, tempenya digoreng boleh, tapi jangan pakai tepung, jangan dibalur. Gorengan tuh bukan yang digoreng-goreng ya, bukan gorengan yang bertepung yang dijual-jual itu. Nah, itu nggak boleh. Itu kalau mau 1 aja lah sehari. Nggak mungkin dong. Menenek lelean bengi ning nggone pos kamling nggak mungkin. 1 Ya makanya diganti yang lain. Dok, kalau goreng pakai minyak sawit itu beda apa sama aja ya? Terus gizinya itu katanya kalau minyak sayur itu lebih gizinya nggak serusak kalau pakai minyak sawit. Oh, minyak sayur sama minyak sawit goreng. Kayak minyak jagung, minyak kedelai dan lain-lain itu. Ya memang kebutuhannya kan beda-beda ya. Sebenarnya itu sama-sama bagus. Cuma kalau misalnya dipakai berulang kali itu merusak minyaknya. Oh, maksimal kan 2 kali. 2 kali betul. Sekali 2 kali terus udah, jangan sampai nunggu hitam banget, itu nggak boleh. Karena minyaknya tuh udah rusak dia, maksudnya dalam artian kalau sudah kita konsumsi maka akan lebih mudah terjadi pengumpulan lemak dalam tubuh kita. Enak sing minyak biasa apa enggak? Iya, sebenarnya nggak apa-apa sih minyak sawit. Kalau sama aja ya regone kate aduh apa? Oh yo? Iya. Pakai minyak. Enak. Pakai minyak zaitun. Minyak zaitun ini 1 liter 120 loh. Iya, mahal. Karena bagus. Memang lebih bagus. Cuma itu tadi untuk mensiasatinya dengan minyak biasa boleh, tapi jangan dipakai lebih dari 2 kali. Dan sebaiknya mulai dikurangi minyaknya, sedikit aja, jangan minyaknya itu ya wajan penuh gitu. Buat raup gitu kan nggak boleh kan? Sedikit aja. Gue ngerapi rai di air fryer itu boleh. Atau minyak kutus-kutus mungkin. Wah, panas itu tangan ya. Ada pertanyaan yang sangat bodoh dari produser kita. Ngemil itu sehat atau tergantung. Jadi ngemil itu sebenarnya memang kita butuh jam 9 jam. Jadi kan lambung butuh dong. Lambung kita tuh kan 2 jam udah kosong. Tapi definisinya itu yaitu jangan terus-terusan, jangan terus 5 menit sekali ngemil, nggak boleh. Di jam-jam tertentu, pagi jam 9 sampai jam 10 kurang lebih, sore kurang lebih jam 3 jam 4 sore. Kalau di Indonesia ya, waktu kita ya pakai waktu kita kurang lebih kayak gitu. Dan tadi tuh sekali makan sebaiknya maksimal 200 kalori. Kalau bisa malah buah-buahan itu kan cuma sedikit, paling 50 kalori. Jadi bisa 4 gitu ya. Nah, bener kan? Ya, kalau pisang 50 kalori bisa 4 pisang. Ibunya siapa sih? Minyak ikan. Aku ngomongin Bu jadi udah kayak pinter Bu. Kapan Bu ngomong-ngomong mesti ngono kali. Nek pinter wis dadi presiden to lele ngono ta mesti to. Meng anti klimaks kok ora wani ya. Pagi pisang 4, sore
Citato sak bungkus. Ojo Citato, jangan. Oh iya, kalau baca kemasan itu harus dilihat ya, itu kalori per duduk atau per duduk itu saya sekali makan atau kalori dalam satu bungkus. Biasanya itu ada tulisannya satu bungkus itu per sajian, dia tulisannya per sajian 140 kalori. Tapi ternyata di situ ada tulisannya satu kemasan 3 sajian. Kan kali 3 berarti lebih banyak dong, 3 kali 140. Banyak banget. Padahal enak kuwi. Motivasinya kayak 140 apa ya sebenarnya? Apa total kalorinya piro ya? Iya, jadi per duduk atau per sajian sekali makan biasanya satu kemasan itu bisa jadi 3 kali. Ya biar di BPOM-nya lolos aja sebenarnya. Nah, itu yang harus dilihat, kadang lihat, wah ternyata cuma 100 kalori nih beli. Ya ternyata itu tuh cuma sekali makan. Padahal enak nongkrong SS1, popcorn sak wadah ngene, mbek Coca-Cola. Itu gak pernah diskon ya? Kira-kira bahasa apa? Intinya kalau kita pengen hidup sehat, apalagi terutama yang pengen diet juga ya, selain ngatur makan, atau boleh nggak sih kalau misalnya kita makannya ya udah makan aja kayak biasanya 3 kali sehari dengan sehat. Kalau misalnya mau cheating atau snack bukan berlebihan, snack agak banyak nggak apa-apa, tapi diimbangi sama gerak dan olahraga. Itu sama nggak sih bakalannya? Ya tetap harus dihitung ya olahraga yang dibutuhkan tuh apa. Tetap nggak bisa aku harus makan banyak terus aku makan banyak tapi olahraga gitu nggak bisa. Nggak bisa juga sih, karena nanti mempengaruhi ini metabolisme tubuh kita. Semakin banyak makanan yang kita konsumsi kan tubuh kita semakin kerja keras untuk itu ya, untuk menyerap makanan tersebut jadi gizi. Ditaruh ngerti gitu. Kerjanya mulu bodoh manteng ini tapi mangan mata bak juara. Memang. Ngombene kopi, kota di Nah. Aku ngomong ke kowe. Sing jago kurus dia. Minum kopi jangan yang ada gula. Tapi kalau mau gemuk asal makan aja kan juga pakai kontrol gizi. Ora nek jenengan mang kakean cacing kok Mas. Lah iya apa perlu cacing. Ora lemu-lemu kan dhisik lho. Aku kenal sakmono. Biasanya diperiksa dulu sih kebutuhannya orang tersebut, kan kadang-kadang memang nggak bisa gemuk-gemuk ya, kurus ternyata dia ada sakit bisa. Enak sepuloro. Misalnya dia ternyata ngerokok atau mungkin ada gangguan paru-paru bisa. Karena kan yang dimakan ternyata lebih diutamakan untuk paru-paru supaya bisa bernafas. Buat recovery yang lain gitu ya. Kantok Tak makan gua makan sebut sama Ika. Ternyata dikira kurus, ternyata ketika ditimbang ternyata udah sesuai, bisa juga. Kadang bisa. Ya siapa tahu ternyata dikira berat badannya kurus, ternyata setelah dihitung ternyata cukup ideal. Soalnya kalau orang Indonesia kadang-kadang kalau nggak memel tuh nggak sehat biasanya ya kan. Iya, nih mindset tuh ini. Kadang-kadang kalau misalnya kurus banget, aduh kamu kok kurus banget ya. Memel ora tembem. Tembem beda memel. Tembem kuwi. Tembem beda lagi. Iya. Dok ada apa Instagram atau apa gitu. Ada tapi private. Kalau kayak Nggak boleh. Atau kalau misalnya mau ngotak dokter Aulia nih, kalau misalnya pengen konsultasi, gimana caranya nih buat teman-teman nih? Di Instagram ada @parfasani, pakai nama belakang saya @parfasani. Itu nama India? Enggak sih, sebenarnya itu istilah medis. Oh iya? Parfa. Oh, orang tua dokter? Dokter. Apa artinya Parfasani? Parfa sama makna, kakakku makna sama parfa itu bahasa Latin. Enggak, nadi. Enggak semuanya harus hamil. Bisa deh. Oh ini. Nih. Parfasani. Nah, bisa DM aja buat konsul ya tuh ya? Boleh itu. Per jam berapa tuh? 200? Belum dibudget. Selama teman, belum dibudget. Biasanya ada tips-tips di story, tak simpen di highlight juga. Tips-tips. Kok sekarang mau punya? Misalnya mau makan gorengan, dipisahin dulu tepungnya. Biasanya kalau kayak gitu-gitu biasanya tapi yang nge-DM langsung banyak. Oh iya? Pada protes biasanya. Memang kalau diet tuh ribet ya Dok, makan ini ya. Aku kembali lagi masalah mindset sih sama keinginan kita. Nggak mau dong kita nanti udah punya anak terus nggak bisa nganter sampai dia dewasa. Wah, ada teman saya malah dark sekali. Walaupun sebenarnya ya usia bukan kita yang ini ya. menentukan. Ini. Followed by Hani Nurmanita dan Farna Bila. Ternyata ada teman saya yang nge-follow juga. Jadi kita udah temenan dong, fix nih ya. Oh iya. Aku kok dulu follow. Aku nanti aja ya Dok ya follow-nya ada ya. Terus apa? Iya. Oh iya.
disuruh closing dan terus pakai pang sama temen takon kok yo lagi seru sih ya. Lagi seru. Soal gizi soal kita relate soalnya ya. Relate banget kalau ya soal gizi ya. Kita boleh diminum dok air putihnya dok. Oh iya. Ini kan bukan properti ya, jadi boleh diminum. Mau ngomong nunggu ditawarin sih sebenarnya. Oh. Mau plus mentok ya udah. Ya udah karena sudah disuruh closing, thank you banget ya Dokter Aulia. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang lagi nonton ngopi ini, pola hidup sehat itu kayak gimana? Mungkin silakan kasih. Ya. Jadi sesuai dengan tema hari ini ya, kalau makan nasi itu apakah sudah cukup atau tidak? Kalau kita nggak makan nasi, emang karbohidrat ternyata banyak sumbernya, tidak cuma dari nasi, bisa dari kentang, bisa dari kacang-kacangan, bisa dari gandum yang diolah jadi spaghetti atau mie atau yang lain-lain. Mie instan, mie berudara nih. Jadi sebaiknya itu tadi sesuai dengan anjuran pemerintah juga, ada namanya pangan B2SA, beragam, bergizi seimbang dan juga aman. Jangan lupa yang penting aman ya, aman dari kebersihannya, dari pengolahannya. Dimana kalau misalnya kita sudah mencukupi dari kebutuhan kita yang kita makan sesuai, asupannya sudah sesuai dengan kebutuhan kita, maka kemungkinan besar tetap bisa menjadi yang lebih sehat. Dan faktor lingkungan itu penting, ya tadi diceritain ya. Percuma kalau diet ternyata teman-temannya makannya barbar. Nah, lingkungan penting, lingkungan keluarga terutama, kantor, sekolah, RT ya. Toksik banget. Toksik. Penting banget. Jadi memang sebaiknya kita bersama-sama supaya bisa hidup sehat. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, bermanfaat banget dok. Apalagi buat kalian berdua. Yang saya gak nyangka ternyata jembling dan Bang Godong yang sedang berusaha diet. Oke, thank you banget Dokter Aulia udah datang ke sini, udah ngasih saran ke teman-teman. Terus buat teman-teman pantengin terus ya channel YouTube Semarang Pemkot karena kamu bakal dapat program-program dan informasi yang cukup penting ya buat cukup. Tiap hari Senin ada apa? Saya tahu saya. Giling-giling gitu. Kalau hari ini lebih lancar, mungkin nggak begitu lancar ya. Karena di sini kita punya ngobras di Selasa ini kita ada ngopi, Rabu kita ngapa-ngapain, Kamis kita ada ini usahaku, Jumat kita ada jelajah Semarang, Sabtu kita punya kulineran dan Minggu kita ada pelesiran. Akhirnya aku apa? Oke. Saya Denny Nugroho dan Bang Gondrong, ini Dokter Aulia dan teman-teman yang bertugas kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.